Selamat datang di Podcast Siangan. Balik lagi bersama kami, Genang, Gembreng Samnang, di Kesiangan. di Podcast Siangan. Yoi, Yoi. Podcast Siangan. Apa sih? Gabut ya kayak gitu ya. Gara-gara shot kemarin. Kayak gabut banget kalau tidak ada openingnya begitu. jadi ditambahkan opening. Sedikit lah. Ngomong-ngomong soal opening, gimana kalau Kita apa? ngebahas Bahas apa? soal gabut? Soal gabut. Menarik sekali. Langsung straight to the point. Ya bisa apa yang lo harapin. Tidak ada harapan apa-apa sih. Jangan menaruh harapan pada orang lain, Nang. Apalagi dengan orang yang salah. Iya, karena itu bakal menyakitkan, Karena itu bakal menggores luka, mengecewakan. membuat nangis-nangis di kamar, Tentu tidak akan baik, Samnang. membuat status galau, dan sebagainya. Iya, itulah pentingnya tidak menaruh harapan kepada orang lain. Iya, Ini tapi kita lagi ada backsound ayam berkukuk. taruhlah harapan kepada Allah. Serius, itu serius. Iya, memang benar. Kenapa Anda ketawa? Saya mendengar ayam berkokok. Kencang Mana sekali. kencang. Tapi ya udahlah, biarin aja. Ya, benar. Mungkin ayamnya lagi gabut juga. Iya, gabut dia. Malam-malam gini dia berkukuk. Mereka berteriak-teriak. Oke. Lanjut. Gimana? Gabut. Udah ngomong jangan gitu lagi. Iya. Biasa aja. Di masa pandemi ini gua tuh suka apa ya, pokoknya gua ada sedikit keresahan aja gitu kan. Apa yang membuat lu resah? Ya Apa? iya, gimana nggak resah kan. Coba cerita. Kita sendiri kan di zaman sekarang itu pasti cenderung untuk menggunakan gadget segala macem, dan bahkan di waktu-waktu yang seharusnya kita tidak menggunakan gadget, itu di saat kita belajar atau kuliah segala macam, itu kan adalah waktu kita beristirahat untuk tidak bermain gadget. Tapi di masa pandemi ini kita malah ada kelas online, atau pokoknya di setiap kegiatan tuh cenderung online sekarang. Jadi apa ya, muncullah sebuah rasa bosan yang akhirnya timbul kegabutan, atau bisa dibilang pencari kebahagiaan. Lu ngomong apa sih? Ya, ayam berkokok. Enggak gini maksud gua. Betul. Iya, kalau lu mau ngomongin soal kegabutan lu, yaitu kegiatan lu sehari-hari, gabut terus. Ya, coba lu ceritain ke gua. Kalau lu gabut, itu lu ngapain? Tapi sebelumnya, Iya. biasanya kan sebelum lu melakukan hal untuk menghindari kegabutan, biasanya kondisi apa atau apa yang membuat lu tuh gabut biasanya, Nang? Kondisi ya. Kalau dari gua sendiri sih, gua ketika gabut itu di saat kondisi gua lagi bosan, lagi apa ya? Ya pasti dong. Iya pasti, karena gabut itu sendiri bosan. Biasanya lebih apa ya? Lebih spesifiknya tuh. Emang gabut artinya bosan? Gabut itu menurut gua adalah Kan singkatan kan? Apa? apa ya? Nggak mood B-nya mana? hilang. Terus pakai D itu bukan T. Nggak mood. Mood. Enggak, apa sih gabut tuh? Kalau menurut lu sendiri, gua kan tidak tahu. Setahu gue itu galau buta. Oh, galau buta. Wah, berarti beda dengan bete ya. Beda. Beda. Setahu gue ya.
Galau itu ya. gabut itu singkatan dari galau buta. Jadi Baru tahu gue. yang gua baru sadari bahwa gabut itu kan artinya singkatan dari galau buta. Berarti kira gue sadar bahwa galau itu nggak mesti selalu tentang romansa, tentang percintaan. Benar. Kadang tentang masalah-masalah lo yang tidak terselesaikan. Iya, itu bikin lu galau. Galau ya kan? buta. Biasanya galau itu kan lu berada di dua pilihan yang sama-sama enak atau sama-sama nggak enak. Kayak misalkan, Tapi kalau sama-sama enak kenapa harus galau? ya iyalah, lu nggak bisa ngambil dua-duanya soalnya. Oh, jadi ada yang satu yang harus direlakan. Ya kayak misalkan gini deh, tiba-tiba lu punya kesempatan buat dikasih motor sama orang. Kesempatan Lu dikasih pilihan dua motor nih dan dua-duanya lu suka. Oh iya. Gak usah motor deh. Apa yang lu suka misalkan? Lu suka One Piece. One Piece. Tapi di waktu yang sama, Lu mau dibeliin action figurnya Luffy atau misalkan Sanji oh, gitu. Lu cuma bisa milih salah satu gitu. salah satu ya. Ya mungkin kalau lu mania ke Luffy, lu pasti bakal Milih Luffy. Cuman maksudnya lu nggak terlalu maniak sama dua itu, tapi lu suka, lu bakal galau kan, dilema gitu. Aduh, gue pilih yang mana ya? Iya. Atau bisa begini, figurnya Luffy itu karakter yang lu suka, tapi action figurnya lebih bagus yang Sanji. Bisa jadi kayak Itu kan gitu. galau tuh, pusing. Aduh, yang mana nih? Ya kan, jadi kan kalau pilihannya sama-sama enak kan, kita bisa galau juga gitu loh, bisa dilema juga sebenarnya kan. Dilema. Nah, balik lagi ke gabut. Gabut. Jadi ketika gua lagi, mungkin itu bisa jadi waktu dimana gue galau kali ya. Kayak ketika lu dihadapkan dengan dua pilihan yang Jadi kayak kemarin menyulitkan. kita bahas bucin, lu putus kan, lu pasti galau tuh. Iya, pasti galau. Nah, gabut tuh jadinya. Gabut tuh jadinya. Jadi Lu ngapain? milih untuk nyari cewek lagi, atau udah benerin diri lu dulu aja. Si kayak bisa nyari cewek lagi langsung. Emang lu bisa? Hah? Ya kalau Udah tahu lu udah menjomblo berapa tahun. misalkan nyari cewek bisa, cuman kalau misalkan itu kan belum Ngajak tentu bisa pacaran jadi nggak tahu. pacar, tidak tahu. Cewek kan banyak kan. Cewek kan banyak. Kalau Ada cari di wah mana-mana. ketemu nih kayak gampang gitu. Iya sih memang. Nah, lu ngapain aja kalau galau tuh? Galau. Kalau gabut biasanya gua Kita berasumsi gabut ini bosen lah ya. iya Ketika lu bosan, lagi bete. bete. Biasanya gue suka mencari kegiatan yang bikin gue seneng, kayak gitu. Apa? Kayak misalkan gue ngelakuin hobi, nonton film, atau baca buku, baca komik, kayak gitu. Tapi kan ada hal-hal gabut yang karena gabut lu lakukan hal itu. Mungkin karena maksud lu kayak gue udah sering melakukan melakukan pengalihan, dan ketika gue ngelakuin pengalihan ternyata itu malah bikin gue bosen juga. Kayak gitu. Jadi lu melakukan sebenarnya bukan kegiatan gabut ya, mungkin kegiatan aneh yang belum pernah lu lakukan sebelumnya, kira lu lakukan karena lu nggak tahu lagi mau ngapain. Oke, jadi gue tuh menangkap gabut apa yang paling aneh pernah lu lakukan. Iya. Kegiatan gabut apa yang tergabut, teraneh, terngaco, terkocak, terngakak. Jangan kayak gitu. Kocak terngakak tuh apa ya? Nggak tahu kan, kayak akun-akun meme di Instagram, Facebook kan gitu kan, ngakak habis. Wush, lucu abis. Iya, kayak gitu-gitu kan. Nah itu Apa ya? apa kayak gue pernah gabut
terus touring ke Purwokerto. Cuman buat makan nasi Padang, habis itu balik. Oke, itu aduh, itu konyol banget sih, parah. Gabut. Gabut parah itu. Lu bayang ke Purwokerto. Kalau gue cerita kronologi sebenarnya nggak gabut-gabut amat. Jadi kondisinya waktu itu gua lagi sama teman gua Chandra. Mm-mm. Nah, posisinya itu lagi di rumah gua dan ceritanya si Chandra ini mau nginep di rumah gua. Mm-mm. Nah, satu ketika selepas Isya, Selepas Isya. ada teman gue yang lain, dia nanyain rute buat ke Purwokerto yang tercepat. Mau lewat utara atau lewat selatan, gitu. Ya gue bilangin aja kalau emang lu mau cepet ya lu lewat utara, karena ya lu kan biasa lewat selatan, dia biasanya pulang. Nah, begitu gue udah bilang begitu, kalau yang tercepat lewat utara, dia bilang dia nggak hafal jalannya kalau lewat utara. Karena kan bawa motor kan, sendirian, Gak jadi bisa ngeliat maps juga kan. Iya. Malam-malam kali panik kalau ngeliat maps. Ribet lah gitu kalau ngeliat maps di motor, kecuali lu boncengan. Masih oke lah, penumpangnya atau yang lu bonceng bisa tuh ngeliat maps. Nah, jadi pada saat itu juga dia ngajakin gua sama si Chandra buat ke Purwokerto. Setelah gue pikir-pikir, gue timang-timang, ngecek dompet, Aman. cukup kali segini. Waktu itu berapa ya? Kayaknya gue bawa cuman 200.000 apa 300.000 gitu. 300.000, 200.000. Si Chandra ada kurang lebih sama lah. Setelah ditimang-timang ya kan, terus di anakku sayang dengar lanjut. Ya setelah itu ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk oke, ayo deh gitu. Udah tuh berangkat nyampe pagi kan. Pagi. Hitungannya gue agak nyantai tuh, berangkat sekitar jam 10-an lah kan, setelah ngobrol-ngobrol dulu tuh sama teman gue itu, terus prepare ya kan, siap-siap. Iya kurang lebih jam 10-an, nyampe pagi sekitar jam 6 atau jam 7. Cepet dong berarti. Lumayan. Purwokerto. Oh no, yang Jawa Tengah. Purwokerto. Nyampe langsung istirahat di kosan teman gue yang di sana. Gue punya teman di sana. Tidur, ya kan, set. Siang bangun, makan nasi Padang, terus sorenya pulang. Oh, bermanfaat sekali. Nganterin orang. Iya, gitu. Dulu tuh gue gitu emang, kalau gabut jalan gue. Itu gabut yang bermanfaat ya? Nggak tahu manfaat apa enggak, Manfaatnya, karena nggak ada yang dilakuin. tapi kan itu lu menolong orang. Ya nggak tahu memang menolong apa Iya. yang ditolong kalau kayak gitu. Ya karena dia nggak tahu jalan, lu khawatir teman lu nyasar segala macam. Nggak khawatir juga sih, kan kalau memang dia sendiri paling dia ngebut aja lewat selatan kan gitu, tinggal gitu. Cuman karena mungkin waktu itu gue masih menggebu-gebu gitu, lagi seneng-senengnya touring, dan masih berjiwa muda, tenaga masih ada, kulit masih kuat, gak gampang masuk angin. Si gagah lah we. Iya. Ya udah, akhirnya ngegas terus. Oh, Gitu kalau gua ya gabut paling konyol gua pernah waktu itu sama temen. apa? Ngapain? Jadi ceritanya di stasiun.
tapi masih pengen main. Cuman Di stasiun tapi masih pengen main, maksudnya gimana? Jadi itu keadaannya posisi pokoknya kita tuh habis main. Terus pas pengen balik ternyata kita apa ya, kayak ibarat kata pengen mencoba hal baru, kayak misalkan melakukan sesuatu sampai pagi di suatu tempat kayak gitulah. Terus ngapain itu? Akhirnya kita Ke diskotik. Pasar Senen. Oh. Nginep di stasiun Pasar Senen. Ngapain anjing? Ya itu kan gabut. Itu lebih tidak masuk akal, tidak bermanfaat. Iya sih. Itu pengalaman gabut gua kalau soal memang berbagi. gak ada manfaatnya, lu gak ada kepentingan apa-apa, terus nginep bermalam tidur di Pasar Senen. Stasiun, Iya, bukan di penginapan, di stasiunnya. di stasiunnya. Paginya pulang. Lu ngapain sepanjang malam di sana? Apa tidur doang? Cuman duduk ngobrol gitu doang. Ngapain? Kan gabut. Astagfirullah. Senang. Begitu ya. Ada beberapa hal gabut lagi, cuman gue kurang ingat. Yang pasti gabut itu yang gue tangkap adalah mengisi waktu kosong, entah itu bermanfaat atau enggak ya. Kalau gabut-gabut di sosmed atau ketika lu lagi main HP gitu, Kalau lagi main HP, ada nggak? Kayak misalkan lu lagi nggak tahu nih mau ngapain, kuota habis. enggak juga, Oh, nggak enggak. habis, kuota lagi ada gitu. Gak usah, gak ada. Terus lu tiba-tiba kayak nyari tutorial ngerawat kura-kura lah atau apa, Oh, kalau atau lu nyari 7 keajaiban dunia. gue biasanya misalkan gabut yang lagi apa ya, bermain gadget. Biasanya gue lebih ke ini sih, kayak bikin kata-kata atau quotes atau baca-baca buku PDF gitu segala macam. Oh, berarti lu nggak pernah yang bisa dibilang melakukan kegiatan yang iseng gitu. Kegiatan yang iseng, bisa jadi gue bisa apa ya, ngegambar iseng sih jatuhnya. Kayak lu mencari diri lu di Google. Gue pernah lu. Gue baru nyari ini sih. Kalau gue ya, kemarin sih, baru kemarin. Ngetik nama gue sendiri di Instagram, Leo. Karena kan gue ngeliat ada postingan tuh, katanya nama dia tuh unik, kayak jarang-jarang gitu, atau emang nggak ada. Nama Akhirnya- siapa? Nama Leo. Bukan, nama orang yang itu posting di Oh, misalkan gua Akbar, gua mengklaim nama gue jarang ada yang punya. kayak gitu. Akhirnya kayaknya nama gue juga jarang dah. Ternyata ada banyak tuh, ada yang namanya Leo, ada Leo Setiawan, ada Leo, banyak lah pokoknya ada. Wah, ternyata banyak nama saya. Ya udah gue follow ini namanya Leo. biar hai Leo. Itu suatu kegabutan di sosial media. Jadi jatuhnya kayak ini lo ya, kayak event-event di rumah makan yang menggratiskan nama Agus di bulan Agustus ya. Emang ada kayak gitu? Ada cuy. Oh, ada. Gue pernah lihat ada kayak ya bakso atau apa gitu. Sempat viral juga kok kayak gitu. Dan cukup rutin tiap Agustus gitu loh. Bakso Agus di bulan Agustus gratis. Iya. Sumpah. Buruan Gus. Lu dengan nama Agus gitu, lu tinggal nunjukin KTP doang, terus lu bisa dapat seporsi gitu gratis. Gue pernah aja sih kayak ngeliat yang kayak misalkan ulang tahun baru gratis. Iya, itu ada juga event kayak gitu. Ada juga kayak gitu. Gabut banget dah. Marketing sih tapi kalau itu jatuhnya ya. Sisanya sih kalau gabut kayak ya itu misalkan kayak gambar, bikin quotes aneh, atau misalkan main-mainan filter Instagram. Iya, rekam terus lu lihat. Terus lu lihat. Habis itu hapus. Jijik merinding hapus.
Atau upload di teman dekat. Iya kayak gitu biasanya. Iya. Kalau lu sendiri, kalau misalkan di ini selain nyari tutorial kura-kura tadi, Itu kan misalkan aja. iya misalkan kayak lu gue jadi tutorial tutorial kura. Yang pertama itu tadi dulu sih, itu dulu zaman-zaman SMP SMA kali ya. Di Google gue nyari nama gue sendiri. Maksudnya ya apakah semua orang ada data-datanya gitu atau emang yang terkenal doang. Yang belakangan gue sadar kalau hal itu cukup aneh untuk dilakukan, apalagi lu bukan siapa-siapa. Gitu. Terus apa lagi gue ya? Kayaknya cukup jarang ya gue buat melakukan hal iseng itu dengan internet. Paling gua lebih ke cari-cari tutorial yang nggak bakal gua ikutin. Paling itu doang. Kayak misalkan Dari kura-kura. iya, cara merawat kura-kura. Kan gua nggak bakal ngikutin dong. Punya kura-kura aja enggak, ya kan? Kenapa kura-kura? Kenapa nggak lele? Kenapa nggak bebek yang udah Anda punya? Iya nggak tahu, nyari punchline aja. Gitu. Tapi sebenarnya gabut itu bisa baik ketika itu bermanfaat atau pada tempatnya kali ya. Gabut bermanfaat. Mungkin kayak zaman pandemi kayak sekarang ini kali ya, banyak orang yang karena saking gabutnya akhirnya punya usaha dan berjalan lancar. Iya. Kayak apa ya? Kayak misalkan buka soto di depan Ya. gang. Kenapa referensi lu selalu depan gang dari kemarin? Itu beneran depan rumah gua ada soto. Oh baru. Iya. Sukses terus Pak. Sukses terus, Pak. Kau dengerin podcast ini. Kan banyak juga tuh ya yang dirumahkan, yang di PHK gitu kan, karyawan-karyawan. Ya itu kan akhirnya gabut juga gitu loh. Lu nggak ada penghasilan. Mainan TikTok. Iya, banyak juga tuh artis TikTok yang baru-baru terkenal gara-gara pandemi ini. Pandemi ya bener. Kayak gua ngeliat di ini, lu tahu ini gak sih di TikTok tuh si inian botak TikTok? Botak TikTok yang mirip Just No Limit bukan? Ya pokoknya botak. Iya pokoknya botak. Iya itu kan gue denger ceritanya itu ya kan mulai karena pandemi juga. Kayak gitu-gitu, jadi banyak hal lah. Kayak ini. Untuk apa kita melakukan ini? Ketika kita gabut, kita melakukan ini. Untuk apa kita melakukan podcast? Tidak ada uangnya, senang. Yang adanya pengeluaran. Tidak ada yang nonton. Tidak bikin terkenal. Tidak terkenal. Kamu siapa memang? Ya, tapi itulah kita kan nggak pernah tahu apa ya. Iya. Balik lagi kegabutan tuh ada hitungannya, ibarat kata. Pokoknya yang penting lu ada kesempatan, lu bisa memilih gabut yang memiliki kesempatan itu bisa menjadi peluang lu usaha, peluang lu sukses. Iya, lu jadi punya pilihan buat ketika lu lagi nggak ngapa-ngapain, lu mau ngapain? Ya nggak? Ketika lu lagi ngapa-ngapain mau ngapain? Ketika lu lagi nggak ngapa-ngapain, lu mau ngapain? Oke. Ya, Ya gue kan? tangkap aja tuh. Ya iya, lu gabut nih lagi nggak ngapa-ngapain nih, lu lagi rebahan aja di kamar. Lagi bengong kayak orang bego. Lu bisa memilih untuk cuman scroll Instagram Itu gabut. atau lu nyari tutorial ngerawat kura-kura atau lu Tutorial peninggi badan. atau lu bisa ya macem-macem, jadi belajar jadi reseller, dropshipper kayak gitu-gitu. Kan manfaat atau tidaknya tergantung
pilihan lu mendapatkan sesuatu yang baik dari situ apa enggak. Iya. Kayak manfaat itu sih. Iya. Lu mendapatkan sesuatu yang baik atau tidak dari itu. Terkadang kenapa gabut itu bisa berakibat negatif, karena kalau menurut gue ya, itu ketika orang menghindari masalah dan dia mencari kebahagiaan. Ibarat kata nih, lu lagi punya masalah banyak, tapi lu nggak mau selesaiin, akhirnya lu scroll Instagram doang, terus akhirnya kan itu kan lu kayak cari kebahagiaan. Di situ kan lu berarti membuat masalah baru, dan timbullah Apa sih lu maksud lu? gabut yang nggak bermanfaat. Maksud lu apa? Maksud gua, ketika lu Gabut, gabut, jangan nyari jangan nyari kebahagiaan. tutorial kura-kura. Kalau tutorial kura-kura gua masih apa ya? Lu dapat ilmunya lah. Enggak, maksud gua lu ngomong tuh ngawang-ngawang, Nang. Iya. Sumpah ini jam berapa ya? Gua kagak nangkep lama-lama nih. Oke. Yang dasar-dasar aja lah. Jangan so pinter. Iya, Omongan siap, lu siap. tuh. Enggak, tapi oke, mungkin penjelasan gua terlalu berlibat. Memang Gitu. Jadi intinya ketika tips apa ya? Ketika lu gabut, carilah yang bermanfaat, jangan mencari yang apa ya? ya kan, tapi Mencari apa ya? manfaat buat lo sama buat gua aja beda, Nang. Iya. Kan balik Secara lagi. gitu. Apa ya? Kan orang kan bisa sadar ya, maksudnya Bisa banget sadar. bisa sadar. Justru sadar dulu baru mabok kan. Mabok Stella jeruk. Iya bener. Kayak misalkan lu tadi tuh nonton kura-kura, padahal lu bisa nonton tentang bisnis, yang bisa jadi itu emang berhubungan dengan kehidupan. Tapi kan bisa jadi ketika gua ada ketertarikan dengan kura-kura, akhirnya gua memelihara lalu membudidaya, Oh begitu. ya kan? Ya bisa. Nah, Cuman tergantung lu ngeliatnya mau kemana. Oke. Kalau misalkan lu berpikir itu cuman buat hiburan, ya udah that's it, cuman sampai situ gitu loh. Kalau lu ngeliat kayak yang tadi gue bilang, lu nonton itu, akhirnya lu punya ketertarikan, akhirnya lu mulai bergerak ke arah sana, kan bisa gitu. Kayak jam sekarang lagi masih rame cupang lu, Asik. ya kan? Udah banyak banget Leo Beta, Leo Budi Beta. ya kan? Betapis, Oke. ini banyak banget kan yang apa namanya? Ya budidaya dan jual beli cupang itu. Udah di mana-mana. Gue juga sempat disuruh tuh. Bahkan harganya sekarang cupang melambung tinggi gara-gara Iya. gabut. Iya. Gue sampai mikir gue, ini orang gabut macam apa yang gabutnya jual beli cupang gitu loh. Maksudnya kayak misalkan apa ya, penemu lampu, Penempuh lampu, siapa sih namanya? Thomas Alva Edison. Nah, ya kan? Yoi. Maksud gua kayak itu orang gabut. Jadi Thomas Alva Edison gabut. Iya. Kalau dia punya pekerjaan tetap, dia sebagai PNS pada zaman itu, Emang zaman itu, emang luar negeri ada PNS. iya pasti ada. Sebagai PNS dia punya kegiatan kan untuk dilakukan, dia punya penghasilan yang tetap, dia kan nggak gabut gitu loh. Ya nggak bakal gabut mikirin nih kayaknya gue harus menciptakan lampu, kan kayaknya nggak bakal gitu. Nggak bakal. Oh berarti gabut tuh bisa ini ya, bisa bermanfaat ya? Bisa. Maksudnya bukan bisa bermanfaat, bisa berefek sebesar itu. Thomas Alva Edison lagi gabut nih, dia lagi galau buta. lu Dia Iya bikin, nih. bikin status dulu galau gitu. si Thomas nih lagi bete, Lagi bete. bingung mau ngapain. Bete, terus rumahnya gelap kan. Iya, Gue pengen rumah gue gelap telang. ya. Gua mau jalan ke sono ke Sandung gitu nggak kelihatan.
Ya kan? Iya, Dia mikir tuh akhirnya. bawa lilin ketiup angin. Iya, jalan kudu pelan-pelan kan ke bawah lilin tuh. Kalau enggak tuh apinya tuh goyang-goyang tuh. Ya kan, udah mau panas kalau ketetesan lilin. Ya kan. Nah, itu kira dia mikir. Mikir. Ya kan. Membuat ya kan. Gabut nih. Macem-macem. Gabut nih. Ngapain ya? Bikin lampu gitu. Gitu. Bermanfaat. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Siapa tahu ntar Anda jadi bisa Iya. tenak kura-kura. Contoh lah Bapak Thomas. Bapak Thomas, contoh lah. Karena kita nggak bakal tahu ke depannya yang kita buat, yang kita lakukan akan menjadi apa. Oke. Gitu. Terima kasih Bapak Thomas. Iya. Contoh lah Bapak Thomas. Ya udah. Gitu aja dulu. Terima kasih sudah mendengarkan kegabutan kami Iya. di podcast siangan. Kesiangan. Ambil hikmahnya dari Pak Thomas. Contohlah Pak Thomas yang gabut bikin lampu, jangan kayak Samnang gabut nyari namanya sendiri di Instagram, habis itu di follow-followin. Oke, kalau gitu gua Akbar, Gua Leo. Tulus. Tulus.